phone face atau lain-lainnya, bahwa kalau itu adalah ijazah aslinya maka itu palsu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, waktu di UGM terbukti skripsi palsu, karena skripsi yang ditunjukkan oleh pihak UGM adalah apa yang sudah difoto oleh Dr. Rismon dan sudah dianalisis secara saintifik bahwa itu palsu. Jadi waktu di UGM terbukti bahwa skripsi Joko Widodo palsu. Dan ketika di Solo kita menyaksikan, tidak menunjukkan, tapi setelah itu ditunjukkan kepada wartawan, maka kesimpulannya juga ijazah UGM-nya palsu. Maka kita akan berburu terus ijazah itu. Saya kira intinya itu ya. Ya, saya kira mudah-mudahan karena ini bagian dari 3 jenis korupsi. Financially corruption, korupsi finansial. 1, yang kedua authority corruption, korupsi kekuasaan. Itu diawalinya adalah dari documentary corruption, korupsi dokumen mulainya. Oleh karena itu mohon dukungan dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mau sampai kapan sih ngeributin ijazah Bapak Jokowi? Mau sampai kapan? Sampai datang ke kehutanan UGM yang di sana mahasiswa-mahasiswinya mungkin lagi ujian, lagi UTS, lagi apa, lagi praktek, apa lagi ngapain, ganggu, tahu nggak? Blok. Kebanyakan yang demo, yang ikut demo ke UGM itu yang tua-tua. Aduh, kata gua, Pak, ingat akhirat, Bu, ingat liang lahat. Ngapain sih? Udah tua, udah banyak-banyak istirahat, encok pinggang ntar. Mau gimana pun di mata para pembenci ya, padahal ya UGM-nya sendiri itu juga sudah mengiyakan kalau Bapak Jokowi itu memang lulusan dari UGM, dari kehutanan UGM. Tetep aja kan gak percaya kalau pada yang pada gak suka sama Pak Jokowi, yang pada benci sama Pak Jokowi. Jadi mau gimana pun keadaannya, lu tetep bakal gak percaya. Mau itu ijazah udah dipamerin ke publik, lu bakal tetap bilang apa? Halah, ijazahnya palsu. Terus emang kalau terbukti ijazahnya itu nggak palsu, kalau terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu asli, lu pada yang demo mau minta maaf? Nggak juga kan? Pertanyaan gue juga, manfaatnya apa mau ngurusin ijazah asli atau palsu? Kan udah nggak bertugas lagi Pak Jokowinya juga. Negara-negara lain tuh ya lagi mempersibukkan diri dengan membahas perdagangan US gitu. Rakyat Indonesia masih ngurusin ijazah Pak Jokowi yang sudah tidak bertugas. Coba nggak tuh? Tadinya gue mau nanya, itu bapak-bapak yang demo, yang pada demo di situ, gue mau nanya, bapak nggak kerja Pak? Tapi nggak jadi nanya, kan kerjanya begitu. Itu harian apa borongan itu? Negara lain sibuk mikirin gimana caranya memajukan bangsa dan negara mereka gitu ya. Nah yang di negara sini coba, aduh, mending kalau masih tugas diurusin. Ini udah kagak tugas diurusin. Lu sebenarnya kerja apa nganggur kata gua. Perkara gua lihat yang demo bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek itu ya, yang demo ke UGM itu ya. Gua ngerasanya UGM kayak apa deh? Jadi kayak panti jompo, maaf kata gua mah. Lah yang demo isinya orang-orang tua. Biasanya orang demo mah isinya mah yang muda-muda. Ini yang tua-tua coba. Salah deng, itu yang demo bukan orang tua, pemuda-pemudi. Tapi tahun 60-an. Kalau kebukti ijazah Pak Jokowi asli juga lu pada gak bakalan kan cium kaki Pak Jokowi. Ngapain sih? Heboh banget kayaknya perkara ijazah gitu. Mana udah kagak bertugas. Nih udah berkali-kali gue bilang udah gak bertugas. Terus kalau ijazahnya palsu kalian mau apa? Pak Jokowi itu udah 10 tahun memimpin negara bangsa Indonesia ini loh. Hasil kerjanya itu juga nyata jelas. Kalau lu pada mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi waktu dia masih menjabat atau masih waktu satu periode itu belum berakhir gitu ya, masih mending. Ini udah 10 tahun menjabat, udah selesai juga, udah purna tugas juga, masih lurusin. Cina aja lagi mikirin gimana caranya biar negaranya dia makin kaya. Lah yang sini, aduh, capek deh gue capek. Cina lagi sibuk ngurusin teknologi, bikin robot kayak, bikin apa kayak ya kan. Indonesia bikin jumbo, dibilang menyalahi apa? Akidah. Ini mah ganti rakyat, bukan ganti pemimpin. Mau siapapun pemimpinnya, kalau gak sesuai sama hati kalian begitulah rupanya. Segitu banyak orang yang ada dalam kerumunan UGM demo 15 April ini ya, buset. Kelihatan gak ada isinya. Kenapa ya nggak ada yang kepikiran buat nanya ke PDIP apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu?
secara PDIP ini adalah partai yang menaungi Pak Jokowi selama ini, ya kan? Dan partai yang mengusung Pak Jokowi ikut 4 kali pemilu gitu, wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden. Yang dimana kan pasti ada tim ya gitu ya, yang mempersiapkan dan memverifikasi data-data yang diperlukan untuk pendaftaran ke KPU. Ya kalau sama UGM nggak percaya, sama Pak Jokowi nggak percaya, kenapa nggak coba nanya ke PDIP gitu? Asli atau palsu tuh ijazahnya Pak Jokowi, ya nggak sih? Teman-teman media dipanggil masuk bersama Pak Jokowi, terus seperti apa ditunjukkan ijazahnya? Iya, kita tuh kemarin teman-teman waktu kita datang awal, kita tiba-tiba disuruh masuk sama Pas Pampres. Kita disuruh masuk tanpa tas, kemudian tanpa HP, jadi kita cuma masuk pakai ID card aja. Kemudian waktu sampai di dalam, ternyata Pak Jokowi minta ketemu sama kita, katanya mau menunjukkan ijazah aslinya gitu, khususnya ke wartawan gitu. Tapi jadi kan kita masuknya tanpa HP, tanpa kamera sama sekali, seperti itu. Tapi memang ada permintaan untuk tidak didokumentasikan. Iya, begitu waktu kita masuk, Pak Jokowi bercerita bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu semalam sebelumnya. Jadi sebelum menunjukkan, beliau bilang ke kita jangan difoto ya, seperti itu. Jadi kita ya nggak mau fotonya, tidak ada dokumentasi sama sekali. Ijazah apa saja yang ditunjukkan kemarin? Yang pertama beliau menunjukkan ijazahnya yang SMA, kemudian yang kedua SMP, ketiga SD. Nah baru yang terakhir yang ditunjukkan ke kita itu yang UGM. Itu. Perbedaannya foto antara ijazah SD, SMP, SMA sama yang kalau seingat saya nggak berani detail ya, karena kan kita nggak punya bukti dokumentasi. Cuma waktu foto yang SD itu Bapak kelihatan masih berisi, nggak gemuk-gemuk amat tapi berisi gitu. Kalau yang SMP biasa, kemudian yang SMA itu Bapak udah terlihat gondrong rambutnya. Kalau yang kuliah pakai kacamata gitu. Itu kurang lebih berapa wartawan kemarin? Belasan kok, berapa ya? Nggak nyampe 15-an gitu. Itu menunjukkannya secara mendadak atau gimana tuh Pak? Diinfokan sebelumnya atau enggak? Setahu kita mendadak ya, kita nggak dikasih tahu sebelumnya. Tapi kan begitu ke dalam, kita nggak tahu awalnya kita mau diapain, mau dikasih tahu apa gitu. Kita ke dalam aja sesuai petunjuknya dari Pas Pampres. Waktu ke dalam Bapak baru mengatakan bahwa ternyata beliau mau menunjukkan ijazahnya kepada kita. Nah, itu dia video kita kali ini ya. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.